Ketemu lagi di video reflection yang ke-6. Kali ini saya akan cerita tentang pengalaman saya menjadi asisten creative worker. Karena sehari-harinya saya tidak bekerja di bidang kreatif dan ini pengalaman pertama saya. Jadi saya rasa pengalaman ini patut untuk dibagi. Jadi saya berkesempatan untuk menjadi asisten atau kru dari seorang videografer di sebuah acara engagement atau pertunangan. Garis besarnya tugas saya adalah membantu pekerjaan videografer ini dari sebelum acara hingga selesainya acara. Saya akan menjelaskan flow kerja yang saya alami kemarin. Flow kerja ini dibagi menjadi 3, yaitu sebelum acara, selama acara berlangsung, dan setelah acara. Sebelum acara ada beberapa tahap yang saya lalui. Yang pertama ada meeting dengan klien. Jadi di meeting pertama ini kami membahas portofolio dari si videografer ini, apakah sesuai dengan spesifikasi yang dicari oleh klien. Begitu juga dari sisi kliennya, dia akan menyampaikan requestnya, kemudian budget limitnya dia, apakah juga sesuai dengan rate-nya videografer ini. Ketika dari videografer dan dari kliennya merasa cocok, maka diskusinya akan berlanjut ke hal-hal yang lebih detail, yaitu yang pertama dari sisi jadwal, di tanggal dan jam acara tersebut apakah videografer ini masih kosong jadwalnya. Kemudian yang kedua dari sisi lokasi acara, kebetulan kemarin acaranya diselenggarakan di rumah. Karena di rumah klien ini, jadi kami bisa langsung melihat ruangan yang akan digunakan nantinya untuk acara pertunangan ini. Nah, kenapa penting mengetahui lokasi tepatnya di mana acara akan dilangsungkan? Karena dari sisi videografer harus mempertimbangkan lightingnya, apakah lighting alami sudah mencukupi atau harus dibantu dengan lighting tambahan. Kemudian sound system, berapa orang yang akan hadir di acara tersebut, kemudian jenis sound system yang digunakan, apakah videografer butuh membawa tambahan alat supaya suaranya terekam dengan lebih baik. Yang ketiga adalah layout ruangan, sehingga kami bisa tahu space videografer bisa berpindah dalam mengambil gambar ada seberapa. Dari hal-hal yang mendasar ini, kemudian kami menentukan equipment apa saja yang perlu dibawa ketika acara. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah request dari klien sendiri. Kebetulan klien yang kemarin dia menginginkan videonya lebih bersifat dokumenter, jadi lebih banyak shoot naturalnya. Nah, sebagai videografer untuk berjaga-jaga, kami juga membawa beberapa properti tambahan. Karena ini acaranya pertunangan, otomatis akan ada shoot detail cincin setidaknya atau keserahannya. Jadi untuk mempercantik gambar yang nanti direkam, kami membawa beberapa properti tambahan yang bisa digunakan. Hal yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah rundown. Dengan memiliki rundown acara yang detail, seorang videografer akan lebih bisa menangkap gambar dan momen yang penting dari sebuah acara. Rundown ini membantu meng-guide videografer juga dalam menentukan timing-timing penting dari acara tersebut. Satu hal kecil yang juga penting yaitu rute menuju lokasi dan tempat parkir bagi videografer. Jadi sebelum acara kalau bisa di spare waktu mengunjungi lokasi dan memperkirakan di mana spot parkir yang bisa digunakan oleh videografer supaya tidak mengganggu spot parkir tamu misalnya. Yang kedua, saat berlangsungnya acara. Nah, acara yang kemarin dimulai dari jam 9 pagi, tapi kami sudah mulai mengambil gambar dan video sejak jam 6 pagi. Jadi, kami mengambil video di 2 lokasi. Yang pertama di rumah mempelai wanita dan yang kedua di hotel. Nah, selama acara ini, kalau misalkan ada jeda waktu, saya juga mengecek apakah semua momen yang penting sudah tertangkap videonya. Kalau misalkan ada momen penting yang belum tertangkap videonya, maka nanti ketika ada jeda waktu, jika momen itu memungkinkan untuk diulang, maka itu akan diulang untuk melengkapi keseluruhan dokumentasi video. Selama acara juga terkadang kita dituntut untuk melakukan penyesuaian atau perubahan seiring dengan berjalannya acara. Contohnya kemarin semua kursi itu sudah di-plotting dengan nama hadirin, tapi ternyata videografernya malah kesusahan untuk masuk ke ruangan acara. Tapi dengan sedikit kreativitas akhirnya gambar yang bagus juga tetap bisa tercapture. Nah, setelah selesai acaranya, kita akan masuk ke tahap post event, yaitu penyelesaian dari dokumentasi video ini. Hal penting yang harus dilakukan pada tahap post event adalah membackup semua file video yang sudah direkam selama acara. Tujuannya supaya kita punya cadangan file, misalkan terjadi sesuatu dengan kamera atau SD card-nya. Setelah selesai membackup
filenya, tentunya kita akan masuk ke proses editing. Di proses editing ini bukan hanya video-video yang tadi sudah direkam kemudian digabungkan dan diberi soundtrack, tapi lebih dari itu, videografer yang baik akan memberikan sentuhan-sentuhan seni pada videonya. Contohnya adalah memilih background atau lagu yang tepat. Ada beberapa acara yang mungkin cocok dengan background musik-musik yang grande dengan berbagai jenis alat musik, tapi ada beberapa acara yang mungkin lebih cocok dengan jenis-jenis alat musik yang minimalis. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah transition. Jadi musik atau lagu sendiri kan akan punya bagian-bagian. Misalkan ada bagian awal, kemudian ada bagian ref, kemudian ada bagian koda. Nah, akan lebih baik kalau videografer bisa menyesuaikan transition dan emotion dari video yang sudah direkam dengan lagu tersebut, sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah video dokumentasi yang lebih indah, tidak hanya merekam sebuah acara. Nah, setelah proses editing selesai, tentunya final resultnya akan diberikan kepada klien. Dalam pengalaman pertama saya membantu seorang videografer, kesan yang saya dapatkan adalah ternyata bekerja di bidang kreatif, dalam hal ini videografi begitu ya, cukup challenging dan tidak mudah. Jadi pekerjaan videografer ini bukan hanya menggabung-gabungkan video kemudian memberikan soundtrack, tapi lebih dari itu dia harus bisa membuat video yang bisa bercerita dan mengabadikan momen-momen indah. Di bidang kreatif pun dalam menjalankan tugas ada persiapan, kemudian pelaksanaan dan tindak lanjut setelah pelaksanaan. Sama seperti ketika kita melakukan sesuatu di pekerjaan yang mungkin lebih formal. Hanya saja konteksnya di dunia kreatif ini mungkin bisa berbeda-beda tergantung dari acaranya. Menurut saya seharusnya kita tidak menilai videografer itu dari durasi video yang dihasilkan, misalkan 5 menit atau 10 menit dengan rate jasa yang dia pasang. Seorang videografer yang mampu membuat video yang bermakna dan bisa bercerita tentunya sudah menghabiskan begitu banyak resources berupa waktu, mungkin tenaga, mungkin equipment pendukung, sehingga dia bisa menghasilkan video yang sedemikian indahnya. Setelah saya punya pengalaman terjun membantu seorang videografer, saya menjadi lebih bisa mengapresiasi nilai dari sebuah karya videografi, karena di balik sebuah karya videografi yang indah tentunya ada banyak hal yang sudah dituangkan oleh videografer tersebut. Oke, sekian reflection video minggu ini. Sampai ketemu di reflection video selanjutnya. Bye-bye.